Apalah. Kok Marcella pakai kacamata ini? Iya Pak, dari fitur Zoom-nya Pak. Ngeri kali. Kepalamu pun jadi gunung tuh. Iya Pak. Apalah. Saya belum bisa nge-share screen loh. Sebentar Pak, agak bingung soalnya lihat HP. Waduh. Saya ganti Bapak jadi host, mungkin udah bisa Pak, Bapak yang nge-allow. Oh iya. Oke, chapter 7 tentang estimasi dan ukuran sampel ya. Ini sih tentang bagaimana sampel itu mewakili populasi ya. Metode menggunakan proporsi sampel untuk menentukan proporsi populasi. Jadi proporsi sampel itu, proporsi itu katakanlah 0, dari 0 sampai 1 ya. 0,1, 0,2, 0,5, 0,9. Proporsi sampel itu mewakili proporsi populasi. Kemudian dari sampel proporsi itu tadi kita bikin confidence interval. Dan terakhir kita bicara tentang berapa sebaiknya sampel yang dikumpulkan untuk tingkat keyakinan tertentu 95% atau 99%. Ini ada istilah point estimate. Jadi point estimate itu adalah nilai tunggal untuk menentukan parameter populasi. Nah, point estimate sampel proporsi sampel itu merupakan point estimate terbaik untuk populasi. Jadi ada proporsi sampel, itu dia mewakili proporsi populasi. Ini contohnya sederhana sekali. Di sini ada Pew Research di Amerika. Dia bilang dari 1.501 orang yang dipilih acak, itu 70% percaya akan adanya pemanasan global. Jadi kalau ditanya berapa base point estimate untuk keseluruhan orang dewasa di Amerika yang percaya pada pemanasan global, ya jawabnya ya 0,7 ya, sama dengan sampelnya.
Kemudian ada confidence interval atau interval estimasi. Ya, ini merupakan nilai atas, nilai bawah, di mana di tengah-tengahnya itu ada proporsi ya. Bisa disingkat CI. Jadi confidence interval itu adalah probability 1 dikurang alpha. Alfanya ini yang saya sudah sebutkan di awal, bahwa kita itu sebagai statistisi atau ekonom biasanya pakai 0,5 ya. Jadi 1 kurang 0,5. Dalam beberapa hal yang jarang itu pakai 99%, jadi 1 kurang 0,99. Yang tidak lazim dipakai adalah 10% ya. Jadi ini 1 kurang 10%, 90% confidence levelnya. Jadi confidence level itu adalah 1 dikurangi alfa. Alfanya bisa 10, bisa 5, bisa 1. Biasanya kita pakai 5%. Sebelum kita masuk hitungannya, kita mesti ngerti dulu apa itu, bagaimana menginterpretasi confidence interval. Jadi kalau ada, kedengaran suara motor ya? Iya, Pak. Pak, maaf, ada yang belum di ACC, Pak. Kesian. Baru belum masuk itu ya? Kayaknya keluar lagi, Pak. Tadi sudah sempat masuk. Kalau bukan saya yang host, bisa nggak? Ini udah 31 kok. Waiting room-nya ini ya? Admit, Fahmi. Iya, waiting room, Pak. Masih 28 itu, Pak. Waiting room-nya di disable aja, Pak. Bisa ya? Ini satu belum masuk sih, Emma. Gimana disable waiting room? Di tab security kalau nggak salah, Pak. Oh, ini enable waiting room ya? Udah semua? Udah semua ya? Yang baru masuk, apa sih? Yang baru masuk, mohon maaf tadi saya karena gaptek jadi nggak tahu. Udah semua kan? Udah semua masuk ya, Fala ya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, jadi kalau ada perkataan confidence intervalnya antara 0,677 sampai 0,723, itu mengartikannya hati-hati ya, walaupun saya sendiri sering kepleset gitu ya. Jadi kalau antara 0677 sampai 0723, itu artinya kita yakin bahwa 95% 90% interval itu antara 677 sampai 0723 itu mengandung populasi yang sebenarnya, proporsi populasi yang sebenarnya. Artinya kalau kita ngerubah sampelnya dari 900 ke 2000, ya jatuh-jatuhnya proporsinya akan antara 677 sampai 0723. Ya. We are 95% confident that the interval from 0677 sampai 0273 sebenarnya mengandung proporsi populasi.
Karena ada yang bilang juga gini, misalnya 90% kemungkinannya nilai sebenarnya proporsi itu jatuh antara 0,677 sampai 0,723. Kadang sering banget kita bilang begitu ya. 90% kemungkinan gitu loh. Padahal ini kita 95% yakin gitu, bukan 95% kemungkinan. Atau 95% dari sampel proporsi itu antara 0,67 sampai 0,723. Kita bilang we are confident bahwa antara 0,67 sampai 0,23 itu ada proporsi yang sebenarnya dari populasi. Gimana nemuinnya ya? Nemuinnya bikin confidence level itu pakai z-score. Jadi kalau alfanya 5 selalu pakai alfa per 2. Kenapa alfa per 2? Karena kiri dan kanan. Karena kiri dan kanan. Jadi kita pakai tabel A1 A2 ya, yang z-score itu, dan terbatas. Z-nya itu, proporsinya kita mencari z dari apa nih nilai di body apa sih ya? Area ya, dari area. Jadi areanya itu 0,025 di kanan, 0,025 di kiri. Kalau 95% itu kan berarti 5 ya alfanya ya. Alfanya 5 dibagi 2 kiri dan kanan. Berarti 2 di kiri adalah yang zonanya yang 0,025 ya. Permisi Pak, mau nanya. Ya. Tadi yang 0,677 sama 0,723 itu dapat dari mana ya Pak? Oh, itu contoh aja. Contoh aja. Tapi ada cara ngitungnya nggak Pak? Cara nyarinya? Ada. Oke, itu Pak. Ini kan tabel A2 ya. Tabel A2 yang zonanya 0,025 kurang gede ya. 0,025 kan berapa tuh? Minus 196 ya. 0,025. Kemudian yang di sebelah kanan berarti 100 dikurang 2,5%. 97,5% berarti 0,0975. 0,0975 ya. Cerminnya ya 196 ya ini ya. Nilai ini. Kan udah belajar kemarin ya di sebelum UTS tentang membaca tabel A2. Ini lebih mudah lagi karena tabelnya kita baca cuma tertentu, yaitu kalau 10% berarti 0,05, 0,025 sama 0,005. Cuma 3 karena ada 90%, 95% sama 99%. Nah ini z-score di sini ini jadi critical value ya, jadi critical value.
Ini masih yang tadi juga. Jadi kalau 5%, alfanya berarti 0,025, Z-score-nya di kiri minus 196, di kanan 196. Nah, nanti itu Z-score itu ditaruh di sini nih. Ya. Nah, ini untuk menghitung margin of error. Margin error disingkat E. Ini binomial. P kali Q ya. P kali Q itu kan biasanya kalau di chapter sebelumnya P kali Q adalah bisa kita sebut sebagai sigma gitu ya. P kali Q bagi N di akar. Itu dapat margin of error. Nah, margin of error ini buat mengurangi, menambahi X bar average yang hasil dari sampel tadi. Dia mesti ada syaratnya kalau bikin confidence interval, dia mesti simple random sample. Kalau binomial itu fixed number of trial, 2 kategori, dan outcome-nya itu konstan. Paling tidak ada 5 sukses atau 5 sukses dan 5 gagal. Nah, yang saya bilang tadi ya, ini E-nya ya. E, dapat E-nya, kemudian E-nya itu mengurangi proporsi yang sudah, proporsi sampel atau menambahi proporsi sampel. Nah, ini dianggap sebagai proporsi populasi ya. Ini sampel, ini jadi populasi. Populasinya jatuh antara ini sampai ini. Dibulatkan 3 digit. Kalau P itu proporsi. Prosedurnya pertama pastikan dulu bahwa asumsinya terpenuhi. Pertama dia mesti simple random sample, kemudian ini ada binomial, kemudian NP dan NQ-nya lebih besar daripada 5. Temukan critical value, hitung E-nya, margin of error-nya, kemudian tambahi dikurangi dengan proporsi sampel. Ini contohnya ya. Yang tadi masih 1501 itu apa namanya? N ya. 70% itu apa? P topi ya, P head, proporsi sampel. Berapa margin of error-nya? Berapa confidence interval-nya? Apa kesimpulan yang Anda bisa ambil dari keadaan tersebut? Nomor D, misalkan Anda adalah seorang wartawan media cetak, tuliskan statement yang akurat tentang hasil tersebut dengan informasi yang relevan. Cek. Simple random sample. Cek. Fixed number of trial. Cek 1501. Trial independent. 2 kategori. Cek. Probability remain constant. Cek. Number of success and failure at least 5. Cek. Sehingga kita hitung margin of error. Ini 196 dari Z-score. Z-score yang sebelah kanan ya. 96. Masukin proporsi P. Ini adalah proporsi 1 kurang P. Proporsi Q ya. Dibagi sampel 1501 dapat marginnya 0,023 atau 2,3%. Margin of error-nya. Sehingga confidence intervalnya adalah 0,7
yang tadi ya, 0,7 proporsi sampel ya. 0,7 dikurangin 0,023 sampai dengan 0,7 ditambah 0,023. Sehingga kita bilang bahwa kami 95% yakin bahwa proporsi populasi itu berada antara 0,67 sampai 0,723. Ini pertanyaan C, pertanyaan C apa sih C? Can we safely conclude that the majority of adults live in global warming? Kalau majority artinya berapa? Lebih dari 50% ya? Based on confidence intervalnya antara 0,67 sampai 0,723. Ini yang kayak yang tadi ya? Yang ditanyain siapa tadi? Saya Pak Rizky Chandra, Pak. Rizky apa tadi namanya? Rizky di sini Rizky Modus ya? Ya Allah, masih ingat aja, Pak. Heran. Iya, Pak. Berarti ingatan saya kuat dong. Sorry ya. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Bercanda, jangan nggak diseriusin itu. Dia antara 0,67 sampai 0,73. Itu mengandung populasi yang sebenarnya. Ya kan, kalau 0,5 lebih dari 0,5 tambah 1 itu kan udah majority kan ya. Ini antara 0,67 sampai 0,723. Ya, artinya memang sebagian besar orang di Amerika itu percaya akan global warming. Ini kenapa dikasih tahu sih, norak banget. Pertanyaan nomor D, apa kalau Anda seorang reporter, apa yang bisa Anda tulis? 70% orang Amerika, orang dewasa Amerika percaya akan global warming. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pew Research Center. Secara teori, dengan 90% riset tersebut, 90% dari riset tersebut dengan tingkat keyakinan 90% bahwa dia tidak akan berbeda jauh dari 2,3%. Jadi tidak akan berbeda jauh dari 2,3% dari 70 ini ya. 2,3 kan 2,3% kan dari 0,023 tadi. Jadi yang percaya itu antara 70 kurang 2,3 atau 70 tambah 2,3. Dikumpulkan untuk tingkat confidence tertentu. Jadi kalau tingkat confidence-nya 90% berapa, tingkat confidence-nya 90% berapa sampel, tingkat confidence-nya 99% berapa sampel. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Ini rumusnya tetap sama, margin of error-nya. Z alfa per 2. Atau kalau tingkat keyakinannya 95%, berarti alfanya adalah 5%, alfa per 2 adalah 2,5%. Bukan 2,5% dikali ini ya, tapi 2,5% itu adalah Z-nya, maka mesti dicari areanya. Sudah pasti angkanya tidak berbeda, tidak cuma pakai kita cuma pakai 3 angka kok di sini. 1,96, kemudian berapa kalau 1%? Kalau 1% berarti 0,9
99. 2,3. Kalau 10%, 0,9. Satu enam empat. Rumusnya dibalik, n-nya didepankan, dikeluarin, sehingga margin of error dikuadratkan. Ini kalau proporsinya diketahui ya, kalau proporsinya diketahui adalah proporsi berhasil kalikan proporsi gagal, P kali Q. Tapi kalau misalnya proporsinya nggak diketahui, itu dia dikali 0,25. Ya. Sini P kali Q, tapi kalau P-nya proporsi sampel yang nggak diketahui, maka dikali 0,25. Ini manajer eBay contohnya ingin mengetahui berapa persen orang dewasa menggunakan internet. Berapa orang dewasa yang mesti dikumpulkan agar tingkat keyakinan survei itu 95% dengan tingkat dengan error 3%. Ini berarti apa nih? Ini adalah confidence level ya, 95%, berarti alfanya berapa? 5%. Ini margin of error, error 3% berarti E ya. Margin of error 3%. Ini proporsi diketahui. Di tahun 2006, itu 73% dari orang dewasa menggunakan internet. Atau data ini nggak ada, jadi kita nggak tahu berapa yang menggunakan internet. Berapa masing-masing jumlah sampel yang mesti dikumpulkan. Oke, kalau 0,73 P-nya, kalau proporsi yang tahu 0,73, berarti proporsi yang nggak tahu adalah 1 kurang P ya, 0,27. Alfanya 5%. Tadi kan confidence-nya 90%, berarti alfanya 5%. Alfa per 2-nya, Z alfa per 2, itu ada 1,96. Errornya 0,03. Tadi kan bilang error 3% ya. Dimasukin di rumus. 1,96 dikuadratkan, kalikan 0,3, kalikan 0,27, dibagi 0,03 kuadrat. Hasil 841, dibelakang ke atas jadi 842. Jadi kalau kita tahu dari riset yang lain bahwa 0,73 orang dewasa itu tahu internet, maka untuk dapat keyakinan 90%, kita mesti mensurvei atau menanyai paling tidak 842 orang. Sehingga kita punya keyakinan 99% bahwa hasil survei tersebut sama dengan proporsi populasi. Nah, kalau nggak diketahui ininya proporsinya, maka dia akan pakai P kali Q-nya itu 0,25. Ya, jadi dia lebih. Kalau tadi kan ini lebih besar ya hasilnya ya. 0,723, 0,3, berapa ya? 0,25 juga ya, 0,25an ya. Nah ini kalau konservatif 0,25, 196, dari sini kuadrat, dikalikan 0,25 dibagi margin of error kuadrat, dapat 1068. Jadi kalau kita nggak tahu proporsi yang dari riset sebelumnya atau riset lainnya, kita pakai angka konservatif 0,25, sehingga kalau tadi itu dibutuhkan 842 sampel, sekarang
Kalau kita nggak tahu proporsi ini, kita butuh sampel yang lebih banyak, 1068. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Lanjut. Pada tidur ya? Pada ngopi belum? Nggak tidur, Udah, Pak. Pak. Kemudian menemukan point estimate untuk apa namanya? Point estimate kan tadi kita di awal bilang ya, point estimate terbaik untuk proporsi populasi adalah proporsi sampel. Nah, kalau kita cuma tahu confidence intervalnya, kita bisa hitung proporsi sampelnya sama margin of error-nya. Proporsi sampel itu adalah batas atas dari confidence ditambah batas bawah confidence dibagi 2. Kalau margin of error itu batas atas confidence dikurangin batas bawah confidence dibagi 2. Contoh di halaman 347. Ini ya. Artikel terapi Tensoplast ya, semacam Hansaplast ya, patch namanya, patch group. Tensoplast itu yang buat nikotin dosis tinggi. Itu bilang hasilnya dari 71 sampel, 70% itu berhenti merokok dalam 8 minggu dengan tingkat keyakinan 95%, dengan confidence interval C ini, confidence interval 56, 58 atau 81. Dengan pernyataan ini berapa point estimate? Point estimate artinya proporsi ya, dan margin of error. Mudah saja, 0,81 tambah 0,58 bagi 2, 0,695. Jadi proporsi sampelnya itu adalah 0,695. Ini dia bilang 70 ya. 70%. 0,695. Margin of error-nya berarti dia membulatkan ya. Margin of error-nya 0,81 kurang 0,58 bagi 2, 11,5%. Simple, easy. Nah, bagaimana menghitung rata-rata populasi kalau standar deviasi diketahui? Jadi X-bar itu kan rata-rata sampel ya. Itu dia adalah base point estimate untuk rata-rata populasi. Tadi kita ngomongin proporsi kan ya. Sekarang kita ngomongin rata-rata. X-bar. Atau kalau populasi mu. Kita mencoba menyusun confidence interval untuk rata-rata dan mencoba mencari jumlah sampel yang dibutuhkan untuk menemukan rata-rata populasi dengan confidence tingkat keyakinan tertentu. Ini adalah persyaratannya ya. Pertama dia mesti simple random sample, kedua standard deviation kita ketahui. Ketiga, itu N-nya mesti lebih besar daripada 30. Atau dia
terdistribusi normal. Salah satunya aja. Jadi rata-rata populasi itu adalah rata-rata sampel dikurangi marginal error sampai rata-rata sampel ditambah marginal error. Marginal error rumusnya dirubah sedikit. Di sini z-score alpha per 2 dengan standar deviasi yang kita ketahui dan akar dari N. Ini udah tadi dibilangkan ini adalah confidence interval limit ini lower confidence interval limit ini upper confidence interval limits. Untuk semua populasi, rata-rata sampel itu bisa dibilang unbiased estimator untuk rata-rata populasi. Itu artinya distribusi dari sampel rata-rata itu cenderung memusat pada rata-rata populasi. Untuk banyak populasi, distribusi rata-rata sampel cenderung konsisten atau variasinya sedikit ya daripada distribusi sampel statistik lainnya. Jadi beberapa itu lebih konsisten dibanding yang lainnya. Prosedurnya untuk bikin confidence interval dengan confidence interval untuk mu ya. Jadi kita tahu rata-rata sampelnya, kita tahu tingkat keyakinannya, confidence-nya, kita tahu sigmanya, standar deviasi kita tahu. Kita mau bikin confidence interval untuk rata-rata populasi. Bulatkan 1 desimal ke atas. Oh iya, ini kemarin waktu ujian juga aturan pembulatan pada cuek-cuek aja tuh. Ada yang bikin desimal 5, ada yang bikin desimal 2 gitu. Biasanya kalau untuk rata-rata kan dia dibulatkan 1 desimal ke atas ya. Oke, contoh. Banyak orang mati dalam kecelakaan kapal atau kapal terbang karena rata-rata sampel itu sudah basi, sudah lama. Jadi kan cenderung ya kalau orang zaman dulu tuh lebih slim ya dibanding zaman sekarang. Karena makanan lebih nggak sehat, dalam kurung dibaca enak gitu ya. Jadi orang cenderung makan berlebihan ya, kayak saya gini. Jadi karena kelebihan berat badan itu, maka ada kapasitas kapal laut atau kapal terbang itu udah nggak sesuai dengan ukuran terdahulu. Ini contohnya di sampel 40 orang.
dengan rata-rata sampel itu 172,55 pon. Riset dari riset lainnya bilang bahwa standar deviasinya adalah 26 pon. Nah, kita pengen tahu berapa sih sebenarnya confidence interval dari berat itu? Ya. Pakai 95%. Dan tanya apakah hasilnya akan berbeda dengan rata-rata populasi tahun 60, di mana itu cuma 166,3. 166,3. Tadi kan hasil dari sampel zaman sekarang itu 172,55 dari 40 sampel ya. Jadi sampel 172,55 itu adalah base point estimate untuk rata-rata populasi. Jadi, bisa dibilang bahwa 172 itu udah menggambarkan populasi sekarang, walaupun ini cuma sampel 40 orang ya. Kemudian 95% confidence, itu kan berarti, ini masalah ya. Ini bukan sigma ini. Harusnya alfa ya Pak ya? Alfa itu. Kenapa sigma sih? Mana ya tadi ya? Iya. Oke, dengan alfa 5%, sehingga alfa per 2-nya, Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Udah pada nggak diingat 1,9 dari mana ya? Ya paling aja tuh kalau alfa 5% berarti 1,96. Ini masukin rumusnya confidence interval 1,96 dikalikan standar deviasi dibagi akar dari N, itu dapat 8. Jadi confidence intervalnya antara 172,55 dikurangi 8,05 sampai 172,5. Jadi kita 95% yakin bahwa rata-rata berat populasi adalah 100, jatuh antara 164 sampai 180. 164 sampai 180. Ya kan tadi sampelnya kan beratnya segini nih ya. Dengan tingkat keyakinan 95% dengan standar deviasi 26 dari survei yang lain, itu berat rata-rata orang itu dengan tingkat keyakinan 90% berada antara 164 sampai 180. Berdasarkan confidence interval tersebut, jadi yang tahun 60 itu kan 166,63 ya. Itu kan masih dalam range sini ya. Kan bawahnya 166 nih, 164 ya. 166 kan di sekitar sini ya.
setelah antara 164 sampai 180. Jadi tahun 1960 itu masih masuk lah, masih masuk. Tapi base point estimate sekarang itu dia udah 172. Base point estimate sekarang kan rata-rata sampel ya, dengan 40 orang itu udah cukup menggambarkan itu adalah rata-rata sekarang, rata-rata populasi sekarang. Yang mana itu jauh lebih tinggi daripada 166. Jadi bisa dibilang bahwa kalau kita meng-underestimate atau mengukur kurang ya dari berat orang, itu perahu atau kapal terbangnya bisa overload. Karena dikira berat orang itu 166. Dulu waktu perahu itu dibikin, berat orang itu, perahu dan pesawat ya, berat orang itu rata-rata 1,66. Ternyata setelah berlalu waktu, perahunya masih awet, kapal terbang masih ada gitu ya. Berat orang udah berubah. Makanya kalau misalnya tadi bisa 10 orang di perahu, sekarang misalnya dikurangin tinggal 7 atau 6 gitu ya. Gitu. Karena kalau dipaksain 10 juga nanti jadi overload, jadi tenggelam. Itu menurut begitu data lain dikumpulkan ternyata memang berat orang sudah bertambah. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, tadi kita sudah mencari rata-rata confidence interval rata-rata populasi. Sekarang kita mencari dengan tingkat keyakinan tertentu berapa jumlah sampel yang dikumpulkan. Jadi polanya sama gitu ya. Yang awalnya proporsi, sekarang rata-rata, nyari confidence interval, kemudian nyari jumlah N. Cuman balik rumus aja. Rumus yang mana tadi? Rumus ini ya. Rumus ini dibalik. N sama dengan Z alpha per 2 dikalikan standar deviasi dibagi margin of error dikuadratkan. Ada beberapa teknik ketika standar deviasi nggak diketahui. Yang pertama adalah menggunakan rule of thumb bahwa standar deviasi itu adalah range dibagi 4. Range dibagi 4. Itu sudah kita pelajari di chapter-chapter sebelumnya ya. Range adalah nilai terbesar kurangi nilai tertinggi. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi 4. Itu dapatnya standar deviasi. Itu cara pertama. Cara kedua, kumpulin aja sampelnya. Jadi dengan beberapa sampel kita bisa menghitung standar deviasi, dan standar deviasi akan semakin membaik jika ketika sampelnya membesar. Jadi kalau misalnya di kelas kalian itu, kalau saya nggak tahu standar deviasi dari berat badan, saya kumpulin dulu 3 orang gitu kan. Rata-rata berapa, standar deviasi berapa. Nanti ada orang keempat datang, sini berapa berat badannya gitu. Hitung lagi berat badannya berapa, rata-rata berapa, standar deviasi berapa. Kalau semakin besar sampelnya semakin baik, semakin menggambarkan populasi. Ketiga, mencari standar deviasi dari studi lain. Kayak yang tadi itu ya.
Ini dari studi lain nih, 26 pon. Contoh, misalnya kita pengen mengetahui rata-rata dari IQ score, dari IQ, kita mengetahui IQ dari mahasiswa statistik di kelas ini. IQ populasi ya. Berapa jumlah mahasiswa yang kita kumpulkan untuk agar dengan tingkat keyakinan 90% dengan margin of error 3 poin aja. Itu berarti alfanya kan 5% ya. Margin of error 3. Ini 3. Ini apa namanya? Sigmanya itu ditentukan di luar ya. Dari riset sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan keyakinan dengan agar kita 95% yakin bahwa dengan margin of error 3 ya. 3. Itu kita perlu mengumpulkan 97 orang. Di sini kita nggak tahu rata-rata. Kita nggak tahu rata-rata, yang kita tahu cuman margin of error sama standar deviasi. Kita mau cari rata-rata, mesti mengumpulkan 97 orang. Dengan simple random sample, dibutuhkan 97 mahasiswa agar kita punya keyakinan 99% bahwa rata-rata sampel itu hanya 3% beda, hanya 3 poin bedanya dengan populasi. Ya, jadi kalau misalnya populasinya rata-rata 100, maka sampelnya rata-ratanya ini kan bukan 97 ini ya, ini 97 jumlah N ya, jumlah mahasiswa. Kalau standar deviasi ini nggak diketahui nih. Kalau standar deviasi yang nggak diketahui, kita pakai student T. Student T ini tabel juga, tabel kayak tabel Z-score, cuman dia dimodifikasi. Kalau nggak salah ini yang buat ini ya. Apa namanya, mandor di pabrik Guinness Beer. Dia sampelnya sedikit ya. Sample mean is the best point estimate for population mean. Student T bisa kalian lihat di halaman 604, itu tabel A3. Nah ini lihat di sini bahwa ada degrees of freedom. Degrees of freedom itu adalah N-1.
Jadi kalau N-nya 10, maka degree of freedom-nya 9. Kalau N-nya 20, degree of freedom-nya 19. Ini baca gampang aja. Kalau two-tail, kalau 95%, berarti alfanya 5%. Dua sisi, itu yang di sini ya. Karena kalau satu sisi berarti kan 0,5 bagi 2. 0,5 bagi 2, ini 0,25. Kita lihat bagaimana penggunaannya. Oke. Jadi T-distribution itu adalah rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi dibagi standar deviasi populasi ya, dibagi akar N. Ini buat menghitung nilainya ya. Degree of freedom adalah N-1. Margin of error-nya, kalau tidak kita tadi pakai Z alpha per 2, nah sekarang pakai T alpha per 2. Kalikan S bagi N kuadrat, akar N. Saya agak susah juga menjelaskan degree of freedom ya. Tapi nanti kalau kalian sekolah lebih lanjut, nanti akan banyak ditemui dalam econometric ya, degree of freedom. Degree of freedom. Ya, untuk awalan ini cukup diketahui bahwa degree of freedom itu adalah N-1 aja. Ya saya tergoda untuk menjelaskan ini, tapi ya pada dasarnya itu degree of freedom adalah berapa, kalau kita punya 10 sampel ya, kita tahu rata-ratanya. Kita tahu rata-ratanya berapa dari 10 sampel itu, maka berapa jumlah sampel yang dibutuhkan agar jumlah sampel yang dibutuhkan, kalau kita punya tahu rata-ratanya, kita punya 10 sampel, maka untuk tahu rata-rata ini kita butuh berapa sampel sebenarnya? Ya kalau udah tahu rata-rata, udah tahu 10 sampel, kan kita bisa ngurangin 1 ya. Jadi dengan 9 sampel kita bisa tahu rata-rata. Dengan 9 sampel, rata-rata untuk 10 sampel kita bisa tahu berarti data yang ke-10 itu berapa. Bingung kan? Coba ulang sekali lagi, Pak. Misalnya kita tahu rata-rata sampel nih, rata-rata sampel misalnya katakanlah 10. Enggak. Misalnya rata-rata sampel 5 nih. Sampelnya 10. Sampelnya 10. Itu kan berarti kasarannya adalah sigma dari sampel. Misalnya sampelnya itu 50. Lima. 20 dibagi 10, 5. Nih. Kalau rata-ratanya 5 nih, kemudian penjumlahan kalau sampelnya 10 nih. Rata-rata 5. Kalau sampelnya 10 berarti
Berarti masing-masing sampel itu kira-kira bernilai 5 kan? Ini buat nulis mana ya? N sama dengan 10 X bar sama dengan 5. X bar itu kan sama dengan X1 X10 lagi itu kan ya. Ini kan berarti N kali X bar kan adalah 50 ya. Ya kan? Iya, Pak. Kalau kita tahu ini, berarti kita tahu N kali X bar. Nah, berapa yang bisa dikurangi dari 10 ini? Agar kita tetap tahu angka terakhir. Kalau saya tahu X1 sampai X9, dengan tahu X bar-nya, tahu N-nya, bahkan kan saya bisa nebak yang X10 ya. Iya, Pak. Itu kan ya. Sepakat nggak nih? Sepakat, Pak. Maksudnya cuma Rizky doang yang ngomong? Iya, Pak. Sepakat, Pak. Ya. Kira-kira begitu ya. Jadi itu namanya, itulah degree of freedom. Pusing kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Degree of freedom. Jadi kalau N-nya 10, kita degree of freedom-nya N kurang 1, 9 gitu ya. Ya. Untuk sekarang sebenarnya apalin aja lah degree of freedom itu N-1. Nanti ada degree of freedom N kurang 2. Jadi margin of error-nya adalah T alpha per 2 kalikan S bagi N. Kita sampai jam 10 ya? Pakai istirahat nggak? Iya, Pak, sampai jam 10. Kalau mau dikasih istirahat, boleh. Nanti nggak kekejar, banyak soalnya. Ya udah, gas, Pak. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Nah, ini notasinya. Udah biasa lah. Jadi rata-rata populasi itu jatuh antara rata-rata sampel dikurangi margin of error sampai dengan rata-rata sampel ditambah margin of error. Di mana margin of error itu adalah T dibagi alpha per 2 dikali S yang dibagi akar N. Dengan margin of error N-1.
T dapat ditemukan di tabel 3 atau pakai Excel. Kemarin kalian waktu ujian banyak pakai Excel nggak buat nemuin distribusi normal atau buat nemuin z-score, buat nemuin area? Oke, Iya, Pak. Pak. Lebih kepake pas nyari rata-rata gitu, Pak. Rata-rata ya, yang rata-rata ini ya rata-rata dengan kelas ya. Iya, Pak. Rata-rata dengan kelas itu kalian mesti ngitungnya bukan cuma sampai nilai tengah. Kan saya udah ajarin tuh, udah mesti kalikan frekuensinya, kemudian dikuadratkan, itu mesti dihitung tadi itu. Dapat poin penuh. Dan saya kasih ya kemarin link buat menghitung standar deviasi bila menggunakan data berkelas ya. Saya sampaikan linknya itu kemarin ya, jauh sebelum ujian. Prosedur untuk menentukan confidence interval untuk mu rata-rata populasi dengan sigma standar atau standar deviasi nggak diketahui. Verify degree of freedom, tentukan margin of error, bikin confidence intervalnya. Contoh, ada klaim bahwa bawang putih itu bisa merendahkan kolesterol, tingkat kolesterol. Jadi untuk membuktikan itu diajaklah 49 orang untuk dikasih disuruh makan bawang putih mentah. Dan level kolesterolnya diukur sebelum dan sesudah treatment bawang putih tersebut. Ternyata itu tingkat LDL-nya 0,4 dengan standar deviasi 21. Min-nya 0,4, standar deviasi 21. Itu berarti kan gede banget ya. Range-nya gede banget itu. Jadi statistiknya N49 jelas. Diketahui, tulis ya kalau ujian, diketahui N49, X bar 0,4, S 21. Ada yang mesti nulis X bar ditulis mu. Ada yang mesti nulisnya S kecil ditulis S besar. Untuk membentuk 90% confidence interval. Kesimpulan apa yang kita bisa tarik dari confidence interval 90% tersebut? Apakah bawang putih bisa menurunkan LDL dalam kolesterol? Requirement-nya, apakah terpenuhi? Simple random sample, yes. Orangnya diperiksa acak, kemudian N-nya 49, lebih besar dari 30. Ingat ya, lebih besar dari 30. Kalau salah satunya itu berarti udah oke. Satu ke atas udah oke. 9% berarti alfanya adalah 0,05, N-nya 49, DF-nya berarti 48. Yang terdekat dengan 48 adalah berapa? Kalau kalian lihat, terdekat dengan 48 berapa di sini? Ini T-distribusi ya. Terdekat dengan 48 adalah 45 atau 50? Kalau 48 itu jarak ke 5-nya 3 ya, jarak ke 50-nya 2. Berarti pakai 50 ya. 50 berapa? 5% to tail 5%, 2,009.
55%, 2009. Ya, 2009. Oke. 2009 ya. 2009. Atau bisa juga pakai Excel kalau mau precise. Pakai Excel, precise. Ini rumusnya ya. T inverse to tail 5%, degree of freedom 48. Ya. Kalau 48 itu 201, kalau 50 209. 2009. Nggak beda jauh sih. Mendekati ya. Udah catat ini. T inverse dot 2 tail dalam kurung ini adalah confidence alpha, ini adalah degree of freedom. Udah catat. Menang baik. Udah, Pak. Oke, kita pakai yang 50 ya, tabel ya. 209, AC21, masukin rumus. 9 kali 21 dibagi akar 49, 7 ya. 6027. Dapat margin of error-nya 6,027. Kemudian apa? Kemudian dipasangkan dengan X-bar-nya ya. 0,4 ya, tadi X-bar-nya 0,4 itu kurang 6. Itu minus 56. 0,4 tambah 0,6 jadi tambah 6 jadi 6,4. Jadi rata-rata populasinya itu 90% kita yakin bahwa rata-rata populasinya berada dalam antara 56 sampai 6,4. Ini apa ya? Ini rata-rata populasi apa ya? Rata-rata populasi dari populasi perubahan LDL level mereka. LDL level mereka. Itu ada yang turun kalau kalau 5,6 itu kan relatif turun 5,6 ya. 6,4 artinya LDL-nya nambah 6,4. Tapi di antara minus 56 ini sampai 6,4 itu ada 0. Which is kalau karena Jakarta Selatan, X-bar-nya 0,4. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau karena ada 0 di sini, which is sama dengan dekat dengan X-bar ya, itu bilang bahwa apa? Bahwa sangat mungkin bahwa nggak ada perubahan apa-apa. Nggak ada perubahan apa-apa, makan bawang putih itu tidak akan menurunkan tingkat LDL dalam kolesterol. Gitu. Kalau 0,4
Ini agak membingungkan ya, karena di sini dibilang the change in the level of LDL cholesterol. Oh, ini LDL ya, sorry. Oh, LDL itu yang buruk ya, LDL yang buruk. 0,4. 0,4 kan artinya ini ya, nambah LDL kan ya. Iya nggak? Dengan standar deviasi 1. Berarti valid bahwa 5,6 itu bisa terjadi. Mengurangi LDL. Ini kan mengurangi LDL nih. Ini menambahi. Tapi secara umum dia berada di 0,4. Iya. Berada di 0,4. Saya sih ini agak menafikan gitu ya. Kayak bahasanya disetir gitu bahwa nggak ada dampaknya, makan bawang putih mentah itu nggak ada dampaknya. Ups. Padahal ada antara 5,6 sampai 0,4. Cuman karena ada 0 di situ maka dibilang tidak ada dampaknya gitu. Nggak efektif katanya untuk mengurangi LDL. Tapi sebenarnya ada yang berhasil, cuma secara umum dibilang enggak gitu ya. Enggak berhasil. Ini properti dari student T distribution, tabel T ya, tabel T. Student itu dia berbeda untuk different sample size. Dia tetap symmetric bell shape, cuman lebih tinggi ya, lebih lebar ya, karena sampelnya lebih sedikit. Student T min-nya itu 0, kalau tabel distribusi normal itu Z-nya 0. The student T itu dia bisa lebih dari 1. Kalau standar deviasinya bisa lebih dari 1. Kalau distribusi normal maksimal 1 kan ya. Bukan maksimal, standar deviasinya 1 kalau Z itu 1. Ketika N-nya makin besar, maka student distribution itu dia akan mendekati distribusi normal. Jadi student T itu untuk riset-riset yang sampelnya sedikit. Jadi yang biru ini standar distribusi normal, ini yang merah ini student T untuk sampelnya 12, ini student T untuk sampelnya 3. Jadi kalau 3 dia lebih rendah, kompensasinya dia lebih lebar ya. Lebar. Di sininya lebih tinggi ya. Ini rendah, di sininya lebih tinggi. Ini diagram alur untuk memilih distribusi start. Apakah standar deviasi diketahui? Ya. Apakah populasinya terdistribusi normal? Iya. Maka gunakanlah Z. Apakah populasi terdistribusi normal? Enggak. Oke. Apakah yang tidak terdistribusi normal itu N-nya lebih besar dari 30? Ya. Oke, berarti dia pakai Z. Apakah N-nya lebih besar dari 30? Enggak. Gunakan non-parametric atau bootstrapping. Kita nggak belajar di sini itu. Apakah sigma diketahui? Enggak. Apakah dia terdistribusi normal? Ya.
Oke, gunakan T. Gunakan T distribusi. Apakah dia populasi terdistribusi normal? Enggak. Apakah dia sampelnya lebih dari 30? Iya. Oke, pakai T. Apakah sampel lebih dari 30? Enggak. Menggunakan non-parameter atau bootstrapping. Menemukan point estimate dan margin of error dari confidence interval untuk rata-rata ya. Ini rata-rata sampel itu adalah confidence upper confidence tambah lower confidence limit bagi 2. Margin of error adalah upper confidence limit dikurangi lower confidence limit dikurang 2. Dibagi 2. Halaman 362 contohnya. Contohnya ini kurang imajinatif ya. Coklat chips dari Chips Ahoy 32 chips. 32 chip confidence interval sini 32 chips ya. Confidence interval limit 95%. 95% bisa diperkomunikasi. Itu kan X bar atau dan confidence interval. Di sini kita tahu bahwa ini dari kalkulator T8384 ya. Confidence intervalnya antara 18,128 sampai dengan 20,06. X bar 19. Ini 20,6 tambah 18,128 dibagi 2, 19,094 sini. Kemudian margin of error-nya 20,6 dikurangi 18,128 bagi 2. Ini 2,6 sorry. 0996. 0996. 0966. Kurang imajinatif contohnya. Cukup lah. Oke. Bahasan terakhir tentang estimasi standar deviasi populasi atau varian. Jadi tadi awal udah proporsi, kemudian rata-rata, kemudian sekarang standar deviasi. Dia pakai, ini bacanya apa? Kalau orang awam bacanya, bukan, bacanya chi-square. Oh. Chi-square ya. Jadi ini chi-square ini untuk data-data yang tidak terdistribusi normal. Kalau terdistribusi normal kan pakai sigma ya. Variansinya adalah sigma kuadrat. Kalau sampel pakai S kuadrat kalau variansinya. Akarnya adalah standar deviasi kan kalau S kecil. Kalau dia nggak terdistribusi normal dipakai chi-square. Ini rumusnya, ini buat nilai ya, buat ngitung angka di tabelnya. Tabelnya kan udah ada. Graphidom N-1. Nah,
propertinya. Jadi chi-square itu dia nggak simetrik. Kan biasanya kalau kita pakai apa namanya, sebelumnya kita belajar kalau distribusi normal ya, kayak bell shape ya, untuk gunung gitu. Nah itu di pengerjaan soal ada beberapa tuh yang nggak pakai alat bantu apa grafik distribusi normal, lalu sangat membantu itu, sehingga dia gagal mengartikan apa yang diminta soalnya. Jadi dia nggak simetrik. Kalau degree of freedom-nya makin gede, dia akan semakin simetrik. Ini degree freedom-nya 10 nih. Kalau degree freedom 10 berarti N-nya berapa? 9. 9. 11. 11. Nah, kalau degree freedom-nya makin banyak, dia semakin mendekati distribusi normal. Ya di sini ya. Ya di sini ya. Nilai dari chi-square dapat 0 atau positif, tapi nggak bisa negatif. Kalau Z kan bisa negatif ya. Chi-square distribution is different for its number based on degree of freedom. Ketika nomor degree of freedom meningkat, chi-square akan mendekati distribusi normal. Ini tabel 4. Tabel 4 halaman 605. Nah, degree of freedom, kemudian ukurnya ke kanan ya. Kumulatif to the right. Ini gede dulu ya, 0,95, mengecil. Oke. Contoh. Simple random sample of 10 voltage level is obtained. Construction of confidence interval for the population standard deviation require left and right critical values of chi-square corresponding to the confidence level 9%. Itu sampel size-nya kecil ya, N cuma 10 ya. Finding critical value separating 0,025 in the left tail and 0,025 in the right tail. Oke. Dengan sampel 10, tekan for normal distributed population, the chi-square is 0,95. Oke, lihat 0,95 dari kiri ya. Degree of freedom-nya berapa tadi? N-nya kan 10. Degree of freedom-nya 9 ya. Degree of freedom 9, kemudian dari 5% ya, 0,025. 0,025 berarti 1 ya, 1 kurangin 2,5%, 0,975 kan ya? 2,7 sama satu lagi 0,025. 9 degree freedom 19,023. Benar nggak? Ya, benar ya. 2,7 19,023. Atau oke.
Jadi kalau N-nya 10, confidence levelnya 0,95 atau alfanya, kita nggak bilang alfa sini ya. Confidence level 0,95 berarti kan sisanya 0,05, 0,05 bagi 2. Ya, 2,7, 19,03 dengan DF 9. Estimator of variance populasi. Sample variance atau S kecil kuadrat is the best estimate for population variance. Sementara estimator buat sigma dari populasi, sample standard deviation is commonly used. Tapi sebenarnya ini bias. Dia bias. Suka melenceng. Jadi untuk menghitung standar deviasi populasi dan varians, ini notasinya, you already know that. Sorry. Oke. Ini K-L ya, K square L. Ini K square right. L artinya left tail, R artinya right. Confidence interval dari standar deviasi populasi dan variansnya. Syaratnya dia mesti simple random sample dan mesti normally distribute. Nah, tapi N30-nya nggak usah dipenuhi. Jadi kalau N-nya lebih kecil daripada 30, maka dipakai chi-square ya. Kalau lebih dari 30 pakai student T. Jadi standar deviasi varians dari populasi itu adalah antara N-1 dikalikan standar deviasi, kalikan varians sampel dibagi chi-square yang kanan. Nah, yang di sini chi-square yang kiri ya, terbalik jadinya. Kan biasanya yang kiri ya di sini ya, kalau standar, kalau pakai margin of error. Ini yang kanan di sini. Kalau standar deviasinya ya dibagi ya, langsung diakarkan aja. Ini kan kuadrat, kalau diakarkan jadi standar deviasi. Standar deviasi. Prosedurnya, apakah asumsinya terpenuhi, kemudian cari degree of freedom, cari critical value-nya dari chi-square kanan dan kiri, kemudian evaluate. Hitung. Bulatkan. One more decimal place. Jadi confidence interval itu dapat digunakan secara informali untuk menggambarkan variasi dari beberapa dataset. Tapi jangan dianggap apa ya, jangan digunakan sebagai sesuatu yang formal atau final ya dari kesimpulan. Karena dia bias. Ini contohnya nih. Ini 123,3, 123,5 itu adalah tingkat voltase ya di rumah.
selama 10 hari. Itu standar deviasinya kalau kita hitung, ini kan bisa kita hitung rata-ratanya, standar deviasinya adalah 0,15. Menggunakan sampel data, construct confidence level 95%. Untuk mengestimasi standar deviasi dari populasi tingkat voltase. Ini kan kalau S kecil kan tingkat voltase dari sampel ya. Kalau dari populasi berapa kira-kira? Dengan tingkat confidence 5%. Dicek dulu apakah dia itu simple random sample dan normality. Ternyata simple random sample karena di datanya dikumpulkan pada hari yang berbeda ya. Apakah normal? Ya, lumayan normal gitu ya. Kayak bell shape ya. Tapi kalau di soalnya nggak. Kalau soal kan kalian nggak disuruh gambar ini. Tapi dibilangin diasumsikan bahwa datanya terdistribusi normal. Dan masukkan notasi diketahui N10 degree of freedom adalah 9. Tabel A4 K-square 2,7 sampai 19,023. Masukin di rumus. Ingat ya, yang kiri di sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena dia sebagai pembagi. Pembagi kan jadi kalau pembaginya lebih kecil berarti hasilnya lebih besar ya. Pembaginya lebih kecil, hasilnya lebih besar. Jadi yang kanan itu taruh di sini. Ya nanti kalau dihitung ketahuan sendiri lah. Kalau kebalik ya tinggal disesuaikan aja. Nggak ada yang susah kan di sini. Ini degree of freedom. Ini adalah standar deviasi sampel. Ini adalah chi-square-nya. Sehingga didapat bahwa varians dari voltase itu antara 001 sampai 007. Kalau varian segitu berarti standar deviasinya adalah akarnya. Itu akarnya berarti perbedaan standar deviasinya antara 0,1 sampai 0,27. Berdasarkan hasil tersebut kita yakin bahwa kita punya keyakinan 90% bahwa standar deviasi voltase itu antara 0,1 sampai 0,27. Tadi berapa? Tadi kan standar deviasinya 0,15 ya dari sampel. 0,15. 0,15 berarti letaknya di sini. Polanya sama. Ini untuk menentukan berapa sampel yang kita butuhkan untuk menghitung standar deviasi populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Ini nggak bisa disediakan Excel ya. Jadi gini, ini adalah untuk varians, ini untuk standar deviasi, ya. Sama ini untuk varians standar deviasi. Ini confidence levelnya 95%, sama 90%, ini 99%. Jadi 90% nggak ada di sini. 95, 99. Bagaimana menggunakannya? Jika kita ingin menghitung standar deviasi ya, populasi of all voltage in a home. Tadi kan cuma 10 nih, kita pengen semuanya nih. We want
kalau kita ingin 95% yakin, dan perhitungan kita kira-kira jaraknya 20% dari true value, nilai sebenarnya dari standar deviasi populasi. Berapa persen sampel yang kita butuhkan? Standar deviasi populasi sebenarnya berapa? Ada yang tahu? Ini suaranya kedengeran nggak sih? Jangan saya ngomong sendiri dari tadi. Halo, tes. Kedengeran, Pak. Halo Pak, kedengeran Pak. Dengar, Pak. Sorry, terlalu sepi. Nggak ada yang tahu standar deviasinya, nggak ada yang tahu sebenarnya berapa. Standar deviasi populasi dari voltase itu nggak ada yang tahu. Tapi kita pengen 95% yakin dengan perbedaan 20%. So, kita ingin 90% yakin dengan error 20%. Berapa? Kita balik di sini lagi. Standar deviasi ya. Yang ditanyakan standar deviasi kan 95% yakin dengan error 20%. Itu kita butuh sampel 48. Bagaimana menghitung ini? Di sini nggak dikasih ya? Nggak dikasih. Saya pakai statis bisa. Pakai statis bisa. Oke, gitu aja. Oh, gitu aja. Hari ini begitu aja. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Terkait pembahasan terakhir tadi, itu kan kita pakainya tabel yang sample size for standar deviasi. Nah, kalau misalkan yang sample size for variance ini gimana Pak? Ini kan standar deviasi nih. Ini varian nih. Ya. Sama. Kalau 20%, maka dibutuhkan standar jumlah sampel 211. Berarti tetap pakai margin of error yang sama ya Pak? Iyalah. Tapi kan beda-beda soal. Kalau pengen nyari varians, dia kan simpelnya gini, jadi kalau pengen nyari varians itu butuh sampel yang lebih banyak. Dengan margin of error yang sama ya. Kan kita bisa tarik kesimpulan itu ya. Kalau mau mencari varians itu butuh sampel dengan margin of error yang sama. Kalau ini kan dengan kalau dia butuh 85 instead of 48 kalau cuma 95%. Oke, ada lagi? Setuju nggak? Pak, kalau bahas soal di buku, ya, kan biar bisa ada soal tuh Pak.
Di antara kalian ada yang lebih pintar daripada saya? Oh, salah. Bukan pintar. Paham ya dalam mengerjakan soal-soal statistik. Kita kerjakan bersama. Gimana? Kita akhiri saja. Ini 921 ya. Mana mau bahas soalnya tadi? Aduh. Tergantung Bapak aja deh. Bapak mau lanjut apa gimana? Tadi kan nggak istirahat ya. Ini kalau istirahat berarti tambah 15, 9, 30. 937. Kayaknya pas sih. Coba ada soal yang menjadi perhatian nggak? 15, 9, 45. Ini 3 jam kan ya? Dua, 30. Ya. Kalau ketika ujian kemarin kesannya ada ini nggak? Kesannya ada kayak ini kalau soalnya ngerjain apa ya? Saya mau pakai kata menipu tapi kayak terlalu kasar. Kayak tricky gitu, Pak. Tricky ya, tricky. Iya sih, Pak. Banyak kan gitu. Apalagi yang soal, kalau nggak salah, soal nomor 4 itu, Pak. Peluang gitu kan, Pak. Yang ya gimana pakai gimana gitu, Pak. Saya tuh bingung. Kadang yang mana yang mau diduluanin gitu. Peluangnya. Di situ aja sih, Pak, biasanya. Yang bingung. Iya. Tricky ya, tricky. Setuju. Saya nggak setuju banget itu. Soal jangan tricky bohongin orang. Soal nomor 4. Wah, ini ngeselin memang. 1.100 mahasiswa. Bener ya? Iya. Iya benar Pak, yang B sih, yang ditanya kan satu laki-laki, satu perempuan, kalinya Kalimantan, Sumatera gitu kan Pak. Nah saya bingung, kayak awalnya berapa Pak? Awalnya saya, bentar Pak, lupa ngerjainnya caranya. Iya, saya baca. Jika dipilih masing-masing satu mahasiswa laki-laki dan satu mahasiswa perempuan sebagai perwakilan untuk maju ke depan dalam upacara penerimaan, berapa peluang seorang mahasiswa laki-laki dan seorang mahasiswa perempuan tersebut berasal dari Kalimantan atau Sumatera? Atau nih kata kunci. Udah dan atau pula coba. Mahasiswa laki-laki dan seorang mahasiswa perempuan berasal dari Kalimantan atau dari Sumatera.
Itu berarti laki-lakinya bisa dapat dari Sumatera Kalimantan, terus sama ceweknya Sumatera Kalimantan juga gitu nggak sih, Pak? Iya betul. Jadi soal itu jawabannya sempat dikoreksi tuh. Karena kesalahan si pembuat jawaban, si pembuat soal. Dan tadinya itu ada suruh gambar grafik. Suruh gambar grafik per pulau laki perempuan. Tapi dianulir sebelum ini. Itu nomor 4B ya? 4B, Pak. Sorry, 4B ya? Ya. Selin. Jadi dia itu pertama dicari dulu proporsi apa namanya laki dari Sumatera. Oke. Ya. Kemudian dicari lagi perempuan dari Sumatera. Perempuan dari Sumatera per perempuan ya. Iya. Perempuan dari Sumatera per jumlah total perempuan. Kemudian cari laki dari Kalimantan. Di Kalimantan, laki dari Kalimantan per jumlah total laki. Kemudian dicari perempuan dari Kalimantan. Ya kan? Itu berarti 150 bagi 73. Kemudian kalau kemudian perkalian itu kata kuncinya apa sih? Kalau perkalian Pak, yang dikalikan berdasarkan pulaunya atau gendernya, awalnya bingung di situ Pak. Nah, yang pertama perkalian itu adalah perkalian antara gender dalam satu pulau. Jadi perempuan Kalimantan dikali laki-laki dari Kalimantan. Ya. Nah, berikutnya. Terus ditambah perkalian dari Sumatera ya Pak? Betul. Laki-laki dari Sumatera sama perempuan dari Sumatera dikaliin dulu. Kemudian kedua hal tadi ditambahkan. Gabungan. Itu kan hasilnya dapat 10%, 10,9%. Dan itu dikatakan apa namanya random chance, kebetulan aja karena kan di atas 5%. Kalau
di atas 5% atau random chance. Kalau di bawah 5% berarti dia terjadinya by design ya. Nggak kebetulan. Tapi karena ini di atas 5%, maka terjadi secara kebetulan. Apalagi? Enggak deh. Salah itu. Kenapa nggak dicari yang dulu, Pak? Sorry, itu salah. Oh, baik. Itu salah. Jadi sampai berapa laki-laki dari Kalimantan, berapa laki-laki dari Sumatera, itu udah benar semua ya. Kemudian ini gabungan dan irisan. Laki-laki dari Sumatera digabung sama laki-laki dari Kalimantan. Itu irisan itu berarti atau ya. Ini yang direvisi nih. Kacau. Bonus aja, Pak. Kan biasa aja. Bonus. Enggak, kalau saya ngasih nilai udah bonus. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Kalau kalian nulis sesuatu pasti saya kasih nilai setidaknya setengah dari nilai full. Tapi kalau nggak nulis ya saya nggak bisa kasih nilai. Pak. Baik kali Bapak. Belum dikoreksi ya, Pak? Itu jawaban akhirnya itu 21,87. Alhamdulillah benar. Benar ya? Sesuai sama jawaban saya, Pak. Oh iya. Pinter kamu. Walaupun modus. Ya modus, gara-gara modus jadi pinter, Pak. Gitu ya. Ini jadi rumit banget ya. Ya udahlah ya. Saya udah ini loh pas dengan waktu kalian kan kalau 3 jam lah, 2 istirahat, masing-masing 15 menit, berarti setengah jam. Iya Pak, boleh Pak. Saya belum sarapan loh ini, baru ngopi doang. Sarapan, Pak, sarapan. Pak. Sama, Pak. Ya udah ya, sampai sini dulu ya. Sampai jumpa Kamis depan. Semoga nggak ada perubahan jadwal. Mana dia? Oke guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semua.